Oke, baik. Kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan berbentuk akar. Nah, pertidaksamaan irasional itu adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk akar. Kira-kira contohnya seperti ini bentuk akarnya nanti. Jadi nanti yang kita bahas itu pertidaksamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Nah, kira-kira ini adalah bentuk pertidaksamaan irasional. Kemudian ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat, ya, bentuk akar. Jadi pertidaksamaan irasional ini juga memiliki langkah-langkah pengerjaan yang harus kita penuhi agar kita menemukan himpunan penyelesaiannya. Nah, langkah-langkah itu yang pertama itu kuadratkan masing-masing ruas kiri dan ruas kanan, dan kita tentukan nilai X-nya. Setelah kita kuadratkan, kita tentukan nilai X-nya dari hasil pengkuadratan kita itu. Nah, tujuannya untuk dikuadratkan itu ya salah satunya adalah untuk menghilangkan bentuk akarnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah setelah kita temukan nilai X dari hasil pengkuadratan, maka langkah berikutnya adalah bentuk linier atau kuadrat yang di dalam akar harus selalu positif atau sama dengan 0. Dari sini diperoleh interval nilai X sebagai syarat. Nah, dari langkah kedua ini disebut ini syarat dari persamaan irasional itu. Nilai X-nya harus lebih besar dari 0. Harus lebih besar dari 0. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan lihat di contoh soal. Kemudian langkah ketiga adalah setelah kita temukan nilai X dari hasil pengkuadratan, kemudian nilai X dari hasil syaratnya, maka langkah berikutnya adalah kita gambarkan ke dalam garis bilangan, kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti biasa, yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah tempat atau daerah yang kedua seluruh nilai X-nya itu saling mengarsir. Ya, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, nah contohnya seperti ini. 3X tambah 1 lebih besar 4. Akar 3X tambah 1 lebih besar 4, ya. Nah, kita masuk ke langkah 1 dulu. Kuadratkan masing-masing ruas kiri dan ruas kanan. Dan selesaikan hingga memperoleh nilai X-nya. Nah, kita cari nilai X dari soal ini dulu yang pertama. Bagaimana cara mencari nilai X dari soal ini? Nah, kita sudah mempelajarinya kemarin, ya. Jika agar nilai akarnya hilang, maka bisa kita kuadratkan kedua ruas. Nah, setelah kita kuadratkan kedua ruas, maka otomatis bentuk akarnya jadi hilang. Maka yang tinggal adalah persamaannya. 3X tambah 1 lebih besar 4 kuadrat berapa? 16. Kemudian setelah itu untuk menemukan nilai X-nya, kita pindah-pindah ruas. Atau dalam arti si X harus tinggal sendiri di ruas kiri. Oh, berarti seluruh angka kita pindahkan ke ruas kanan. Mulai dari yang bentuk konstanta, berarti 1. 3X lebih besar dari 16. Nah, 1 pindah ruas jadi minus 1. Maka 3X lebih besar dari 15. Nah, untuk agar si X-nya tinggal sendiri, maka 3-nya harus kita pindah ruaskan juga. Perkalian pindah ruas jadi pembagian, maka 15 dibagi 3 adalah 5. Maka X yang pertama itu adalah 5. Inilah langkah yang pertama. Kita sudah menemukan nilai X-nya. Kemudian masuk kita ke langkah yang kedua, yaitu yang syaratnya yang bentuk linier atau kuadrat nanti. Nah, kebetulan di soal kita ini berbentuk linier ini, ya. Persamaan yang di dalam akar kita harus buat dia lebih besar dari 0, ya, sebagai syarat. Nah, seperti ini. Kita cari juga nilai X-nya dari yang lebih besar dari 0. Kita berapakah nilai X-nya agar 3X tambah 1 ini lebih besar dari 0? Maka untuk mencari nilai X-nya adalah sama juga dengan pindah ruas. 3X lebih besar,
1 pindah ruas jadi minus 1, maka X-nya adalah lebih besar dari minus 1/3. Itu nilai X-nya. Berarti kita menemukan 2X ya. Satu X dari hasil pengkuadratan, satunya lagi X dari syaratnya. Ingat ya syarat ini ya. Syaratnya dalam persamaan yang berada di dalam akar harus kita buat sama dengan lebih besar dari 0. Kita masuk ke langkah ketiga. Kedua interval nilai X yang diperoleh kemudian diambil irisannya. Nah, kita gambar dalam sebuah garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya kita urutkan. Yang paling kiri adalah nilai X yang paling kecil. Kemudian lihat tanda persamaannya lebih besar, tidak pakai sama dengan, maka titiknya titik kosong ya, titik yang hanya bentuk lingkaran saja. Kemudian kita mulai dari sepertiga. Sepertiga katanya X-nya lebih besar dari minus sepertiga. Nah, agar dia lebih besar, daerah penyelesaian dari sepertiga ini ke kiri atau ke kanan. Agar dia lebih besar seperti biasa adalah ke daerah kanan. Nah, maka daerah penyelesaian dari minus sepertiga adalah yang saya arsir di layar. Nah, ini hanya untuk daerah penyelesaian dari X lebih besar dari minus sepertiga. Kemudian kita cari daerah penyelesaian X-nya sama dengan 5. X-nya 5. X-nya lebih besar dari 5, ke kiri atau ke kanan penyelesaiannya? Sudah pasti juga ke kanan. Maka daerah penyelesaiannya juga ada di daerah kanan. Nah, yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah tempat atau daerah yang kedua titik ini, kedua nilai X ini saling mengarsir. Kira-kira di daerah mana? Kira-kira berada di daerah sini. Setelah 5 sampai jauh tak terhingga. Maka kalau kita buat himpunan penyelesaian adalah X lebih besar dari 5. Nah, itu dia himpunan penyelesaian dari akar 3X tambah 1 lebih besar 4. Jadi nilai X yang harus kita gunakan agar akar 3X tambah 1 lebih besar dari 4 adalah lebih besar dari 5. Contohnya untuk membuktikannya kita ambil misalkan 6 ya, kan 6 ini kan lebih besar dari 5. Kita substitusikan ke soal. Maka kalau kita substitusikan ke soal, maka X nya kita ganti jadi 6. Berarti 3 kali 6 berapa? 18 tambah 1 19. Akar 19 lebih besar enggak itu dari 4? Akar 19 lebih besar enggak itu dari 4? Sudah pasti lebih besar. Sedangkan akar 16 saja ada 4. Apalagi akar 19. Nah, seperti itu dia. Maka jika terbukti soal ini jadi benar, maka himpunan penyelesaian ini sudah pasti benar ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita buat agak lebih menantang. Tentukan penyelesaian persamaan akar min X tambah 3 lebih kecil akar 2X tambah 1. Jadi kedua ruas ini berbentuk akar. Sama saja mengerjakannya. Langkah pertama tadi, kuadratkan kedua ruas. Nah, agar kita temukan nilai X-nya. Setelah kita kuadratkan, kita cari nilai X dari hasil pengkuadratan itu. Ini dia, kita kuadratkan. Nah, tujuannya untuk kita kuadratkan adalah agar nilai X, agar akarnya hilang. Maka setelah akarnya hilang, maka yang tinggal adalah min X tambah 3 lebih kecil 2X tambah 1. Agar kita menemukan nilai X-nya, maka yang berbau variabel kita satukan dalam satu ruas, yang berbau konstanta kita satukan juga. Maka minus X, 2X pindah ruas jadi minus 2X lebih kecil. Kemudian 1, 3 pindah ruas jadi 3 pindah ruas jadi minus 3. Min X kurang 2X berapa? Minus 3X lebih kecil 1 kurang 3
minus 2. Nah, di sini hati-hati. Jika koefisien dari variabel ini, x-nya ini, bentuknya negatif, maka jika kita pindah ruaskan dia, tanda pertidaksamaan ini jadi berubah. Nah, jika koefisien dari si x ini berbentuk negatif, maka saat kita pindah ruaskan dia, tanda pertidaksamaan jadi berubah. Ingat itu ya, itu jangan sampai lupa. Maka jika kita pindah ruaskan dia menjadi perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Ingat tadi saya bilang tanda pertidaksamaannya jadi berubah, jadi berlawanan ya. Jika koefisien dari si x itu berbentuk negatif atau bernilai negatif, maka hasilnya adalah minus 2 dibagi minus 3, sudah pasti 2/3, positif 2/3. Oke, ini dari langkah pertama, hasil pengkuadratan. Maka dari hasil pengkuadratan kita temukan x-nya lebih besar dari 2/3. Masuk ke langkah kedua, persamaan yang berada dalam akar kita buat lebih besar dari 0. Nah, kebetulan persamaan yang berada dalam akar itu ada 2. Nah ini, maka 2 persamaan yang kita buat, 1 minus x tambah 3 lebih besar dari 0, 1 2x tambah 1 lebih besar dari 0. Maka kita cari nilai x-nya agar lebih besar dari 0. Berapakah x-nya agar lebih besar dari 0? Pertidaksamaan ini kita mulai dari sebelah kiri. Maka minus x 3 pindah ruas jadi minus 3. Nah, seperti yang saya katakan tadi, koefisien dari si x ini bernilai negatif. Maka saat kita pindah ruaskan dia, nah ini kan ada minus 1 ini. Saat kita pindah ruaskan, maka pertidaksamaannya jadi berubah menjadi minus 3 dibagi minus 1. Berapa? Ya 3. Gitu ya. Kemudian yang kedua, 2x tambah 1 lebih besar dari 0. Berapa kan nilai x-nya? Seperti biasa juga, 2x, satunya pindah ruas dari minus 1, maka x-nya adalah lebih besar minus 1/2. Jadi dari soal ini kita menemukan 3x-nya. Yang pertama, x yang kita dapat dari hasil pengkuadratan. Yang kedua, x yang kita temukan dari syaratnya. Tadi syaratnya apa? Persamaan linier yang berada dalam akar harus lebih besar dari 0. Setelah itu kita masuk ke langkah ketiga. Ngapain langkah ketiga? Menggambarkannya ke dalam diagram, bukan ke garis bilangan. Kita urutkan yang paling kecil, paling sebelah kiri itu minus setengah, kemudian yang di tengah itu 2/3, kemudian yang paling pinggir adalah 3. Nah, seperti ini. Nah, karena pertidaksamaan itu semua tidak ada yang menggunakan sama dengan, maka tandanya adalah titik kosong. Oke. Kemudian kita mulai dari minus setengah. Minus setengah ini katanya x-nya lebih besar dari minus setengah. Berarti ke kiri atau ke kanan? Udah pasti ke kiri, daerah penyelesaian dari 1/3 minus setengah. Ini ya, yang saya arsir kuning. Kita lanjut ke 2/3. 2/3 ini katanya lebih besar dari 2/3, tetap juga ke kanan. Maka daerah penyelesaian dari 2/3 adalah yang saya arsir hijau. Jadi ingat ya, di sini sudah bertumpuk 2 daerah penyelesaian ya. Kemudian x yang terakhir adalah 3. X ini lebih kecil dari 3. Berarti kalau lebih kecil dia ke arah kiri, maka penyelesaiannya ada di saya arsir yang merah. Nah, yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang ketiga titik ini saling mengarsir. Kira-kira berada di mana? Sudah pasti ini 1, 2, 3. Hitung aja gambar panahnya. Yang paling banyak panahnya berada di mana? Ya pasti ada di sini, 1, 2, 3. Di daerah ini hanya ada 2 tanda panah. Ya, di daerah ini pun hanya ada 2 tanda panah. Di daerah ini hanya ada 1 tanda panah. Gitu.
kita hitung aja garis panahnya. Di sini ada 3. Berarti yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah di antara 2/3 dan 3. Maka kalau kita tentukan himpunan penyelesaiannya, kalau dari 2/3 ke kanan, kalau dari 3 ke kiri, maka himpunan penyelesaiannya adalah berarti X lebih besar dari berapa? Ke kanan 2/3, berarti lebih besar dari 2/3, kemudian lebih kecil dari 3. Maka kita buat seperti ini. Itu sama saja seperti yang saya tulis kemarin. Bisa juga kita buat X lebih besar dari 2/3, pakai dan X lebih kecil dari 3. Seperti itu cara penyelesaian bertidaksamaan rasional.